Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Tutorial saya kali ini akan membahas bagaimana cara mengontrol, memonitor, atau mengoperasikan device handphone orang lain dari komputer kita secara jarak jauh. Jadi contoh kasusnya mungkin kita sebagai seorang guru begitu ya. Ada seorang siswa yang minta bantuan karena terkendala masalah login ataupun hal-hal lain mengenai handphone mereka saat proses pembelajaran. Atau juga ada orang lain yang minta bantuan untuk memperbaiki handphone Android mereka seperti itu. Jadi sebelum kita mulai tutorialnya, kita rolling dulu intronya ya. Oke, kita akan menggunakan aplikasi gratis, di mana aplikasi ini kita harus install di handphone dan di laptop kita atau komputer kita. Jadi komputer kita itu sebagai admin yang akan mengontrol handphone target kita ya. Tentu saja dengan izin ya, ini sifatnya bukan hacking, dengan izin. Yang pertama kita masuk dulu ke website, kemudian kita tulis anydesk.com. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk remote desktop dan gratis, bisa diunduh saja. Kemudian di tampilan pertama akan tampil seperti ini, langsung aja download. Jadi ini digunakan sebagai yang akan memonitor ataupun meremote handphone seseorang secara jarak jauh. Jadi install aja di bagian ini, kita download dulu. Nanti saya sudah download, jadi saya akan langsung buka downloadnya. Ini aplikasinya ya. Saya double klik saja untuk download. Oke, kemudian install Anydesk on this device. Install. Oke, setelah terinstall, kita get started. Nah, sudah. Sekarang ini adalah ID kita ya, ID kita. Jadi setiap yang kita install nanti akan mendapatkan ID masing-masing. Nah, yang di sini nanti kita akan memasukkan ID dari handphone ataupun target yang akan kita operasikan handphonenya secara jarak jauh. Jadi saya akan membuka handphone saja, handphone saya dulu sebagai latihan gitu ya. Jadi saya buka handphone saya dulu. Oke, ini tampilan dari handphone saya. Jadi yang pertama, di bagian handphonenya, targetnya itu harus menginstal aplikasi namanya Anydesk. Sama ya, yang di komputer kita install sebagai yang menjalankan, dan targetnya juga kita install di Play Store, namanya Anydesk. Kemudian ini sudah saya install, saya open saja. Nah, seperti ini. Ketika di open, dia akan ada notif seperti ini, kita oke saja. Kemudian kita diminta untuk menginstal satu add-on. Jadi add-onnya itu namanya nanti adalah Add-on Android 1 ya. Nah, kalau kemudian kita oke saja, nah kita akan diarahkan sekali lagi ke bagian Play Store dan kita install. Jadi aplikasinya itu yang harus diinstal di handphone ada dua ya. Anydesk aplikasinya dan Anydesk untuk pluginnya. Nah pluginnya itu ini. Kalau tidak ada nanti cari aja di sini Anydesk gitu. Nah ini yang sudah diinstal yaitu operator ininya, yang induknya ya. Kemudian kalau yang satunya itu ada di bagian, nah di bawah ini ada add-on kalau tidak ada ya. Tapi biasanya kalau dibuka itu langsung ada aplikasinya ini. Baik, sekarang saya sudah install dua-duanya aplikasi dengan pluginnya. Jadi sekarang saya akan ke home dan kemudian saya akan membuka aplikasi Anydesk-nya. Nah ini Anydesk-nya di handphone, saya buka. Kemudian oke, dan selanjutnya kita akan diminta untuk mengaktifkan accessibility-nya. Di bagian ini ada Anydesk Control, kita klik saja dan kita aktifkan. Di bagian pluginnya kita aktifkan, allow. Kemudian di aplikasinya sendiri juga kita aktifkan dan kita got it. Nah sekarang di handphonenya itu sudah mendapat ID ini. ID ini kita masukkan ke bagian yang akan memonitor, jadi di laptopnya ya. Di laptopnya kita masukkan. Sekarang kita input kode yang dibagi dari handphonenya tadi. Mungkin handphone murid atau apa, boleh di SMS atau kirim gambar begitu ya. Tapi sebaiknya kode ini jangan dibagikan ke orang lain ya, takut disalahgunakan. Kemudian kita masukkan 275170066. Itu ya, jadi kita masukkan. Dan dia akan membaca.
Oke, jadi kita sudah bisa melihat ya ini ya. Ini tampilan di desktop saya, di komputer saya. Sementara ini tampilan di handphonenya. Sekarang saya akan mulai mengoperasikan handphone itu dari komputer saya ya. Jadi saya pilih home. Nah, dia berjalan kan? Sesuai dengan apa yang kita gerakkan dari handphone ini. Kita bisa pilih menu setting, kemudian back. Contohnya kalau yang bermasalah itu Google Classroom-nya gitu. Jadi kita pilih aja Google Classroom. Nah, di situ akan membuka seperti apa yang kita sedang jalankan di komputer kita. Nah, fungsi ini bisa digunakan untuk membantu apabila ada siswa yang mengalami kendala teknis saat mau mulai pembelajaran ataupun minta bantu setting aplikasi tertentu. Atau juga saat kita diminta bantuan untuk memperbaiki handphone seseorang tetapi kita tidak berada di tempat yang sama. Jadi di jarak jauh ya. Selama ada koneksi internet, kita bisa menjalankan handphone seseorang itu dengan jarak jauh melalui komputer. Oke, saya akan coba buka YouTube gitu ya. Nah, ini kan berjalan. Jadi handphone ini saya jalankan dari komputer. Dan ini handphonenya. Benar saya tidak pegang. Ya, handphonenya. Saya jalankan dari sini. Jalan. Saya buka. Tuh kan, ada. Jadi memang benar-benar saya jalankan ini handphone dari PC. Walaupun secara berjauhan selama ada koneksi internet seperti itu. Baik, kalau sudah selesai apa yang harus dilakukan? Kalau sudah selesai berarti kita tinggal bisa stop ya. Bisa stop dengan cara menekan tombol. Ya kita tutup aja nggak apa-apa. Ini kita bisa gunakan recording juga nanti untuk simpanan berikutnya ya. Kita tutup saja. Oke, selesai. Jadi kita sudah tidak terkoneksi lagi dengan handphone ini. Handphone ini sekarang sudah mandiri. Dan kalaupun kita nanti mau koneksikan, tidak perlu khawatir karena selama yang mempunyai handphone itu tidak mengizinkan, maka kita tidak bisa untuk menjalankan aplikasi tersebut. Demikian tutorial singkat saya. Mudah-mudahan dapat memberi gambaran bagaimana cara kita mengoperasikan atau memonitor handphone orang lain secara jarak jauh dengan komputer atau laptop kita di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Tentu saja boleh di-share. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sehat selalu dan bye-bye.